Shalom semua, apa kabar? Gembira dapat berjumpa sekali lagi dalam sesi pengajaran buku Wahyu. Syukur kerana kita sudah melalui pelajaran ini dengan setia. Bagi yang tetap setia selalu mengikuti, terima kasih, Tuhan memberkati semua. Untuk pengetahuan, ada juga staf-staf dari PCC yang sudah haus mau mendengar firman, sudah datang ke sini. Dan yang menonton dari rumah, Tuhan Yesus memberkati semua. Dan hari ini adalah pelajaran ke-18 buku Wahyu, yaitu pelajaran terakhir di mana pencobaan besar itu berakhir. Kita bermula dari pasal 6, pencobaan besar ataupun penganiayaan besar, dan berakhir dalam pasal 18, pasal 19, kedatangan kedua kali Yesus ke dunia kita. Jadi jangan lupa ikut minggu depan kerana ia adalah pelajaran menarik. Dan untuk persiapan Wahyu 18, mari kita berdoa bersama. Tuhan, terima kasih untuk firman yang kami mau dengar. Buka hati kami, curahkan kuasa-Mu, dan berkati kami sehingga kami boleh, Tuhan, menangkap semua isi hati Bapa buat kami. Sehingga ada pencerahan, perwahyuan yang akan menolong kami mengerti rencana Bapa yang besar buat kami dan dunia yang Bapa sangat mengasihi. Terima kasih Bapa, kami serahkan waktu dan masa ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus saya berdoa. Amin, amin. Jadi saudara, Wahyu pasal yang ke-18. Dalam pelajaran ini, kita akan melihat kemuncak pertumbungan di antara dua sistem. Iblis telah menggunakan sistem duniawi untuk mengikat dunia, untuk mengikutinya di sepanjang sejarah manusia. Bagaimana dia mengikat kita? Mesti ada sesuatu cara yang dia guna pakai untuk mengikat kita, untuk menjadikan kita tunduk dan mengikuti dia. Tidak ada cara yang seperti yang kita imajinasi. Iblis bersembunyi di belakang pokok, dia sembunyi saudaraku di belakang toilet, kemudian dia lompat menerkam kamu dengan gigi dia tajam, dengan kuku dia tajam. Saudara, iblis itu bukan cara dia beroperasi. Cara dia beroperasi, dia guna pakai sistem dunia di mana kita semua sedang dan tetap dan harus mengikuti. Dan dia mengalir dalam sistem itu. Itu caranya dia tangkap kita. Jadi itu yang dia gunakan. Di dalamnya ke atas manusia dengan godaan kekayaan, godaan kuasa, godaan seks, melalui saluran-saluran seperti budaya, saluran-saluran seperti seni. Iblis menggunakan semua ini untuk mengalir sehingga dia dapat tangkap manusia dan jiwa-jiwa dan tarik mereka ke dalam neraka. Nah, tujuannya adalah untuk menyesatkan manusia, itu saja. Daripada rencana Allah mengikuti sistem rencana Allah yang baik untuk manusia. Dengan penggunaan sistem ekonomi, sistem politik, dan sistem agama. Dia akan guna tiga ini untuk menyesatkan manusia, keluarkan manusia dari prinsip dan nilai-nilai yang Tuhan mau kita ikuti. Nanti saya akan jelaskan lebih lagi. Jadi ringkasannya, pasal 17 kita lihat minggu lalu, pasal 17 adalah kuasa yang dipakai oleh Babel. Nah, di dalam Alkitab maupun dalam Wahyu 17 dan 18, Babel disebut sering. Apa itu Babel? Babel adalah secara fisikal dia adalah satu lokasi. Kalau hari ini kita tahu Babel itu di negara Irak, di mana dalam bahasa Inggris Babylon. Presiden Irak yang lalu yaitu Saddam Hussein, dia sendiri telah menggunakan wang hampir lebih 500 juta untuk membangun balik kota Babel itu. Karena dia percaya Babel harus dikembalikan kepada zaman kegemilangannya. Tetapi kita tahu Saddam Hussein diserang, negara Irak diserang Amerika. Dia ditangkap, diadili di dalam mahkamah. Dan dia pun dibagi hukuman gantung. Tetapi jadi dengan itu program itu pun terhenti. Tapi adakah Babel akan dibangun kembali? Ya, saya percaya Babel akan dibangun kembali. Kerana dia perlu satu tempat untuk beroperasi. Sama seperti kalau kuasa gelap mau bekerja dalam manusia. Kuasa gelap tidak akan bekerja dengan hanya berkeliaran di merata tempat,
dia perlu merasuk satu tubuh. Dan melalui kerasukan satu jasad itu, dia baru boleh beroperasi. Jadi saya percaya iblis memerlukan satu tempat, satu lokasi di mana dari situ akan terjadi kuasanya dimanifestasikan. Jadi Babel disebut 287 kali dalam Alkitab. Kalau terjemahan lain kita pakai mungkin dia ada lebih lagi, ada yang mengatakan 200, hampir 300. Jadi rata-rata lebih kurang 287 kali dalam Alkitab Babel disebut. Ia selalu dibandingkan dengan satu lagi kota lain yang disebut sebagai kota yang diberkati Tuhan, yaitu kota Yerusalem. Jadi dalam Alkitab, Yerusalem disebut 800 kali. Babel disebut 287 kali. Nah, kita lihat di Alkitab berakhir dengan dua kota besar. Kota Babel dan kota Yerusalem. Banyak yang bermula dari awal, bermula dari Yerusalem. Dan juga iblis menggunakan kuasanya, bermula juga pekerjaannya melalui kota Babel. Jadi Babel, Yerusalem adalah dua tempat di mana iblis mengerjakan rencana. Di Babel iblis mengerjakan rencananya, di Yerusalem Allah mengerjakan rencananya. Kita akan lihat lebih lagi. Nah, ini adalah ringkasan pelajaran yang akan kita alami dari Wahyu 18. Satu, pertama adalah pengumuman kejatuhan Babel dari ayat 1 dan 2. Diikuti dengan godaan Babel itu. Kita bercakap di dalam pasal 18 tentang godaan Babel. Soalannya, bagaimana dia goda kita, saudara? Bagaimanakah sistem yang diguna pakai oleh Babel menggoda dunia ini? Minggu lalu kita belajar pasal 17. Pasal 17 adalah ringkasan Babel dan kuasa agamawi yang dia pakai. Pasal 18 adalah Babel dan kuasa politik dan ekonomi yang dia pakai. Sekali lagi saya ulang, pasal 17 adalah Babel yang menggunakan kuasa agamawi untuk menguasai dunia. Pasal 18 adalah Babel yang menggunakan kuasa politik dan juga kuasa ekonomi. Jadi saudara boleh melihat daripada apa yang saya sebut tadi itu, bolehkah pastor bahwa dengan Babel menggunakan kuasa agama? Ya, ada agama palsu, ada agama sesat, ada agama yang tidak ikut jalur firman, tetapi dia punya seperti ciri-ciri keagamaan. Selalunya penyesatan terjadi ketika iblis menggunakan sesuatu yang nampak macam agama, tetapi tersembunyi di baliknya sesuatu yang tidak sebenarnya agama. Jadi iblis menggunakan itu dan bekerja. Pasal 17 kita lihat bagaimana akhirnya Antikristus sendiri akan menghancurkan kuasa nabi palsu. Kenapa? Antikristus tidak boleh tahan. Ada orang lain yang bertanding dengan dia, yang bersaing dengan dia untuk mendapat pengikut-pengikutnya. Jadi Antikristus akan mengalahkan nabi palsu, yaitu pemimpin utama yang dipakai oleh kuasa Babel untuk menyesatkan orang dengan kuasa agama. Tetapi bila kita mula pasal 18, kita melihat Babel bergerak dengan lancar, dengan cepat, dengan kuasa politik dan kuasa ekonominya untuk mempengaruhi dunia. Oke? Jadi kita lihat sekali lagi beberapa 3 poin utama yang menguasai pelajaran kita hari ini. Dan yang ketiga adalah kehancuran Babel. Oke, nah saya suka kalau saudara saya melihat dalam poin yang ini saja. Yang pertama adalah pengumuman kejatuhan Babel. Saya bersyukur kerana Tuhan seperti memberi tahu kepada kita lebih awal sebelum perkara itu terjadi. Dia buat announcement lebih awal, Babel akan jatuh. Baru dia masuk bagi tahu apakah godaan-godaan Babel. Kerana godaan-godaan inilah Babel mesti jatuh. Puji Tuhan, Allah sudah tahu jalan ceritanya dari awal. Puji Tuhan. Kalaupun hidup saudara ada hal-hal yang saudara tidak boleh paham, tidak boleh mengerti, tidak tahu kenapa terjadi. Percayalah, Allah tahu jalan ceritanya sampai ke akhir. Amin. Jadi saudara berpegang, berpaut kepada kebenaran itu
pasti itu adalah satu kedorongan yang baik buat kita semua sebagai umat percaya. Jadi kita akan cover 3 poin yang penting ini daripada pasal 1 langsung ke pasal yang ke-24. Okey. Nah, saya mahu saudara lihat gambar ini. 7 tahun kesusahan besar adalah apa yang kita kenali sebagai the Great Tribulation ataupun penganiayaan yang sangat besar. Nah, saudara tahu bagaimana Babel bergerak dan bekerja dalam 7 tahun ini. Tahun pertama, Babel berkuasa bertapak dengan pengaruh agamawi. Ini yang kita baca dalam pasal 17. Dia bergerak dengan kuasa agamawi. Agama palsu lah itu. Tapi dia pakai dan orang menerimanya. Sama seperti hari ini. Saudara tanya, kenapa ada orang masih boleh ikut saksi Yehova? Kenapa masih lagi ada orang boleh ikut Sun Yun Moon? Kenapa ada orang masih lagi boleh ikut banyak ajaran-ajaran yang sesat? Sebab ada roh penyesatan yang menyesatkan orang. Dan ketika Babel menggunakan, bila saya sebut Babel, ingat dia adalah satu lokasi dan satu roh ataupun kuasa pengaruh. Ya, dan kuasa Babel nyata di dalam seluruh dunia, termasuk negara kita juga. Jadi bila orang mula mengikut agama, pengaruh agama palsu itu, ada penyesatan terjadi, iblis rencanakan itu. Setelah mereka disesatkan, iblis menggunakan kuasa lain. 3,5 tahun itu, di pertengahan 7 tahun itu, kuasa dan pengaruh ekonomi dan politik Babel berkembang. Dan pada waktu itulah, kuasa agamawi ditewaskan oleh iblis, oleh antikristus. Antikristus sendiri mengalahkan nabi palsu itu, membakar dia, membunuh dia, supaya hanya satu pemerintah saja ada, yaitu antikristus. Jadi dari tahun 3,5 tahun itu, bergerak sampai 3,5 tahun yang terakhir, kita boleh melihat kuasa antikristus dengan ekonomi dan politik sangat luar biasa. Sangat kencang pergerakannya. Sangat dahsyat dia mempengaruhi orang. Kenapa saudara? Sebab pakai cara agamawi, cara lembut-lembut, orang tak mau ikut. Sekarang kena pakai cara keras. Dan akhirnya tahun ke-7 kita melihat, akhirnya Babel pun hancur. Babel pun hancur. Jadi inilah caranya bagaimana dia berkuasa. 7 tahun pertama, antikristus menggunakan nabi palsu, agama palsu. Tahun ketiga, dia mula bergerak dan hanya mau kontrol kuasa di tangannya sahaja dan tidak mau berkongsi kuasa. Sebab itu dia bunuh nabi palsu itu. Puji Tuhanlah, Tuhan tahu. Dia boleh menggunakan sesama musuh sendiri berlawan, berantakan sehingga nabi palsu terbunuh. Ya, jadi saudara, kita melihat hal yang sama di dalam Alkitab. Seringkali alam menghantar roh kekeliruan sehingga musuh saling berantakan. Amin. Jadi itu yang terjadi di antara mereka. Okey, nah sekarang kita masuk ke poin ayat 1 dan ayat 2. Pengumuman kejatuhan Babel itu. Saya bacakan. Pengumuman kejatuhan Babel. Ayat 1 saya bacakan. Kemudian daripada itu aku melihat seorang malaikat lain turun dari sorga. Dia mempunyai kekuasaan besar dan bumi menjadi terang oleh kemuliaannya. Dan dia berseru dengan suara yang kuat, katanya. Apa yang dikatakannya itu? Sudah roboh Babel, kota besar itu. Dan ia telah menjadi tempat kediaman roh-roh jahat dan tempat bersembunyi semua roh najis, tempat bersembunyi segala burung yang najis dan yang dibenci. Sekali lagi, Babel itu di mana? Adakah ya secara fizikal? Yes. Pusat pemerintahan akan berpusat di satu lokasi. Hari ini Babel bukanlah tempat yang disebutkan di sini sebab di Irak itu, Babel itu masih lagi dalam proses di mana belum ada seorang pemimpin yang akan bangkit. Nanti saya percaya satu hari akanlah dia bangkit. Atau mungkinkah Babel di tempat lain? Ada orang cakap, oh mungkin Babel itu di
di Vatican City, tempat di mana Paus tinggal dan memerintah. Atau ada orang berkata, oh mungkin di sebuah lagi negara lain di Timur Tengah. Oh mungkin di Amerika, di New York. Jadi ada banyak spekulasi seperti ini yang membuat andaian Babel itu bukan semestinya satu kota, tetapi lokasi lain, tapi semua yang sama adalah roh yang disebutkan di sini. Roh najis, roh yang dibenci, kalau kita lihat ayat 2 sekali lagi, roh-roh jahat bersembunyi, semua roh najis, tempat bersembunyi segala burung yang najis dan yang dibenci. Burung yang dinajis seringkali dikaitkan dengan sesuatu roh kegelapan, roh yang jahat. Jadi, iblis dari tempat itu, Babel itu, dia akan bertindak dan menggerakkan rohnya. Sehingga sistem politik dan sistem ekonomi terpengaruh. Oke, kita lihat bagaimanakah dia menggunakan semua ini. Oke, kita lihat pertama, dari mana asal-usul kuasa Babel ini? Dari mana asal-usul kuasa Babel ini? Babel dimulai dengan Nimrod. Maksud Nimrod ialah marilah kita memberontak. Coba saudara, hati-hati bagaimana saudara bagi nama dengan anak kamu. Jangan bilang, itu Nimrod, bagus itu. Macam pemain basketball dari Amerika saja, Nimrod. Wow. Macam satu rapper dari Amerika, rapper. Apa nih? Tapi tidak tahu maksudnya itu. Yang mendengar khotbah hari ini, tolong jangan kasih nama anak kamu Nimrod. Kalau ada seekor kucing ke anjing di rumah, bagi dia nama itu tak apa. Tapi kalau boleh tolonglah, jangan pakai nama ini untuk apa-apapun di dalam rumah kamu. Nah, Nimrod berarti marilah kita memberontak. Coba saudara bayangkan, tiap-tiap hari dia mendengar ungkapan yang sama. Nimrod, dia panggil Nimrod. Hai Nim, hai Rod. Lama-lama, Nimrod, mari kita memberontak. Bila dia sudah dewasa, lama dia sudah mendengar tentang memberontak, memberontaklah dia. Kota ini memenuhi ciri-ciri Nimrod, sang pemberontak itu. Bagaimana? Bagaimanakah saudara Babel bermula? Kenapakah Babel tempat pemberontakan terhadap Tuhan? Dan dia hanya gunakan politik, ekonomi, agama. Tetapi ada roh pemberontakan di dalamnya. Adakah saudara sedang bergulat dengan roh pemberontakan dalam hati saudara? Adakah saudara sedang bertembung dengan roh ini dalam hidup saudara? Nah, bagaimana dia memberontak? Oke, bagaimana pemberontakan itu terjadi? Inilah rencana Allah dari awal, Kejadian 1:28. Beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi. Itu kan perintah Tuhan, betul? Tuhan perintahkan beranak cucu dan bertambah banyak dan penuhilah bumi. Tuhan sudah bagi tahu mereka itu. Tetapi, saudara, manusia membuat keputusannya untuk hidup memberontak. Dan bergabung di bawah kuasa manusia yang mau menjadi Tuhan dan tidak mau menyembah Allah yang sebenar. Manusia mau jadi bos. Dan bukan Tuhan yang dijadikan bos, manusia mau jadi bos. Inilah usaha pertama pembentukan sistem kerajaan sedunia. Di mana mereka membina, mari kita lihat. Mereka membina zigurat. Zigurat ini adalah seperti gambar yang saudara lihat ini. Dia hampir seperti piramid, tetapi dia adalah bangunan yang tinggi dengan di puncaknya ada seperti bahagian yang di mana bahagian mendatar, dan Nimrod dan sekumpulan manusia yang besar berencana untuk membangun bangunan itu supaya dia boleh sampai ke langit, di mana mereka boleh berhubung dengan Tuhan dan mereka boleh bercakap dengan Tuhan. Nah, kau tengokkan macam mana manusia sampai kepada Tuhan? Dengan kekuatan akal pikirnya, budi bicaranya sendiri. Caranya saya mau sampai kepada Tuhan. Bagaimana saya akan bangun satu bangunan? Jalan kita sampai kepada Tuhan mesti melalui perantaraan seorang pribadi. Namanya Yesus Kristus. Ketika kita tidak pakai dia, kita pakai cara lain, itu jadi agama yang sesat. Itu menjadi agama buatan manusia. Itu menjadi sesuatu yang manusia usahakan sendiri. Itulah Nimrod. Nah, apa yang dia usahakan sendiri? Coba lihat. Ini yang kita lihat ayat yang Kejadian 11 ayat 4.
Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit dan marilah kita cari, dengar baik-baik. Dia bilang apa? Marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Macam ada percanggahan. Coba tengok ayat Kejadian 1:28. Apa perintah Allah? Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi, betul? Tuhan suruh mereka penuhi bumi. Tetapi coba lihat apakah manusia berkata, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak. Allah bilang, kamu mesti terserak ke seluruh bumi. Manusia cakap, kami tidak mau terserak. Inilah zona kenyamanan kami. Orang yang pikir macam itu sudah mula bergerak dalam roh Babel, saudaraku. Mereka sudah bergerak dalam roh Babel. Kenapa? Dia bilang, kami tidak mau. Kami mau di sini saja. Kalau kami terserak ke seluruh bumi, manalah ada orang hormat kami. Sebab kami tidak ada kerajaan, tidak ada kota, tidak ada bangunan, tidak ada pengikut. Jadi kami akan menjadi seperti anak perantauan sahaja. Nah kau tengok bila kamu dan saya berpikir macam itu, kita mengkotak-katikkan Tuhan. Kita membatasi Tuhan. Ada satu orang, Allah suruh dia keluar dari sanak keluarganya, keluar daripada kampung halamannya, dan pergi ke tempat yang Allah akan perintahkan. Siapa orang itu? Abraham. Betul kan? Abraham menjadi seperti orang perantauan tahu. Tapi dengar baik-baik, adakah Tuhan memberkati Abraham? Adakah Abraham menjadi seperti kepala kepada sekumpulan bangsa yang besar di dunia hari ini? Yes. Adakah nama Abraham disanjungi sampai hari ini? Yes. Apa yang dia buat? Dia ikut apa yang Tuhan suruh dia buat. Tetapi Nimrod, Tuhan cakap, terseraklah kamu, penuhilah bumi. Dia bilang, oh kami tidak mau. Kami di sini saja. Sebab kami mau cari nama untuk diri kami. Hanya bila you stay put in one place, you boleh bangun kerajaan, boleh bangun rumah, bangun mahkota, kamu boleh bangun maligai besar, kamu boleh bangun istana besar. Nah, kamu jadi pemimpin, kamu sudah ada nama sudah. Tapi kalau kau menjadi anak perantauan, mana boleh? Di sinilah terjadi pemberontakan di hati manusia. Bila mereka tidak mau terserak. Mereka mau one position. Dari situ mereka menjadi orang-orang yang memberontak terhadap Tuhan. Inilah usaha pertama sistem kerajaan, satu sistem kerajaan sedunia, one world government. Justru Babel adalah wakil kepada sistem dunia, di mana agama, politik dan ekonomi menjadi saluran utamanya untuk menguasai dunia. Tidak mau ikut cara Tuhan. Ikut cara kamilah. Tidak mau dengar cakap Tuhan. Ikut cara kamilah. Sebab itu terjadi rasuah, terjadi pembunuhan, terjadi sistem ekonomi dunia yang tidak adil. Kenapa? Karena manusia mementingkan dirinya sendiri. Kalau hari ini kita ambil satu foto keluarga atau foto keluarga besar IPCC, katakan kita ambil foto. Dan masuk dalam, kita sudah ambil foto dan dalam phone kita. Kemudian saya forward kepada semua foto itu. Bila saudara terima foto itu, saudara akan cari siapa dulu dalam foto itu. Kamu akan cari siapa dulu? Diri sendiri. Ini lumrah manusiawi kan? Kalau kumpulan itu banyak dapat foto kita, cari muka kita dulu. Itu yang Nimrod buat. Dia bilang apa? Supaya kita mencari nama. Bila dia mencari nama, Tuhan bilang, penuhilah bumi, beranak cuculah, dan penuhilah. Dia tidak mau. Dia bilang, kami ada cara sendiri. Kami boleh cari pengganti Tuhan, substitute God. Kami boleh cari Tuhan sendiri. Di situ terjadi agama palsu. Di situ terjadi pemberontakan. Itulah sebabnya Babel menjadi tempat di mana Tuhan tidak dipercayai. Oke, hari ini ada 3 dampak utama Babel sampai hari ini. Apakah 3 dampak itu?
Yang pertama, Babel dimulai sebagai tempat pemberontakan manusia melalui usaha penyatuan bahasa. Nah, saya mau kamu dengar baik-baik. Bila mereka membangun zigurat itu, bangunan menara itu, Alkitab berkata mereka semua bercakap satu bahasa saja. Luar biasa. Mereka menjadi sangat akrab dan sangat kuat hidup berukun, saudara. Hidup rukun. Adakah itu baik? Apa salahnya kalau hidup rukun? Alkitab berkata Tuhan melihat itu dan Tuhan cerai-beraikan mereka. Why? Tuhan tidak adil lah. You mesti tahu jawab semua ini. Kenapa dia bagi dia orang cerai-beraikan? Padahal kalau mereka hidup rukun satu bahasa, mereka boleh buat banyak hal untuk diri mereka. Itu masalahnya. Mereka sudah jadi sangat pandai dari Tuhan. Apapun yang mereka buat hanya untuk diri mereka. Bukan mereka cakap, kami mencari nama untuk diri kami sendiri. Ingat, semua adalah untuk mereka. Dan cara apa mereka pakai? Bukan melalui perantaran seekor domba yang berkorban untuk no need. Kami boleh cari sendiri Tuhan. Bagi tinggi-tinggi sampai dia boleh mencecak, sampai dia boleh masuk ke dalam cakrawala bumi dunia itu. Sampai Tuhan pun kami sampai di sana. Sampai kami boleh ketuk pintu. Tuhan buka pintu. Wow. Mereka ada roh macam itu. Apakah roh itu? Roh yang pergantungan kepada kekuatan mereka sendiri. Hari ini saudara, dengar baik-baik. Jangan kita menjadi bergantung kepada kekuatan kita sendiri. Dalam khotbah kita kah, dalam pelayanan kita kah, dalam bisnis kita kah, dalam cara kita mendidik anak kah, dalam cara kita mengasihi dan memberkati pasangan hidup, kita tidak boleh pakai cara kita sendiri. Kalau kita pakai, kita angkuh, kita tak perlu Tuhan, kita bilang Tuhan, saya bos, bukan Tuhan bos. Saya tak perlu Tuhan. Sebenarnya kita tidak cakap, tapi cara pikiran kita, cara perlakuan kita adalah saya boleh menyelesaikan masalah ini. Nah itu berarti orang sudah mulai dipengaruhi oleh roh pemberontakan Babel yang sama. Nah, tapi ya luar biasanya di dalam Kisah Para Rasul pasal 2, ingatkah? Apa yang Tuhan buat? Manusia semua dengan bahasa lain-lain sudah terserak, betul? Dalam Wahyu 11. Tetapi dalam Kisah Para Rasul pasal kedua, semua orang yang terserak itu, mereka semua balik ke kota Yerusalem untuk menunaikan doa mereka semasa perayaan Paskah itu. Nah, jadi waktu itulah 50 hari dari Paskah kita rayakan apa? Pentakosta. Waktu Pentakosta orang-orang dari seluruh dunia Yahudi akan balik ke Yerusalem. Ingat kenapa mereka balik ke Yerusalem? Sekarang mereka sudah tercerai-berai. Dan sekarang mereka mau balik ke Yerusalem untuk berdoa. Waktu itulah Allah curahkan rohnya. Dan orang yang bahasanya berbeda-beda itu mendengar bahasa roh daripada rasul-rasul. Mereka semua paham. Saya dari kota lain, saya dari negara lain. Ini dari negara lain, itu dari negara. Tapi apa bahasa roh yang mereka doakan, kami semua boleh paham. Wow, sekarang ingat penyatuan orang-orang sehingga mereka memberontak terhadap Tuhan. Allah cerai-ceraikan mereka. Tapi di Kisah Para Rasul pasal 2, Allah kembalikan kesatuan mereka dengan satu bahasa. Bahasa roh. Untuk apa saudara? Supaya dari kota Yerusalem itu, mereka akan keluar sekali lagi. Supaya seluruh dunia bisa dijangkau. Apa yang gagal di dalam Wahyu, apa yang gagal di dalam Kejadian pasal 11 di bawah Nimrod, Allah pulihkan dengan kuasa Roh Kudus. Jadi untuk lawan kuasa pemberontakan ini, kita mesti hidup dalam kuasa Roh Kudus. Karena kita lebih bergantung kepada Roh Kudus. Kita hidup berdasarkan kepada kemampuan Roh Kudus. Dengan itu kita kembali mencari Tuhan. Bukan dengan kuat gagah kita, tapi dengan kuat gagah Roh Kudus itu. Ada amin saudara? Jadi sebab itu Tuhan menunjuk kepada kita ada pemulihannya pemberontakan mereka melalui Kisah Para Rasul.
pasal kedua itu. Perkara kedua, dampak kedua Babel sampai hari ini adalah kuasa Babel merampas tanah yang dijanjikan Tuhan kepada umatnya. Okey, saya tanya saudara, siapakah orang pertama yang menyerang kota Yerusalem? Orang Babel. Tentera Babel menyerang pada tahun 586 sebelum Masehi. Tolong jangan keliru dengan tentera Asur yang menyerang orang-orang Israel. Nah, ini banyak orang keliru. Dia selalu keliru antara Israel dengan Yehuda. Jangan lupa, ibu kota Israel adalah Samaria. Ibu kota Yehuda adalah Yerusalem. Jadi, bila tentera Asur serang, dia tidak serang Yehuda. Dia hanya serang Israel. Israel, saudara, ibu kotanya di Samaria, orang Asur tangkap mereka, bawa mereka ke kota Asur. Di mana itu? Ninive, ingatkah? Tuhan utus siapa? Yunus pergi ke Ninive. Itu terjadi tahun 712 sebelum Masehi. Tetapi sekarang bila tentera Babel menyerang Yerusalem, tahun berapa itu? 586 seperti yang kita lihat tadi. Nah, ingatlah sebelum Masehi nombor besar itu di depan. Dan bila dia lebih ke depan, nombor itu menurun. Tapi selepas Masehi, nombor itu bertambah. Sebelum Masehi, nombor itu berkurangan. Sebab itu, Asur serang 712. Babel serang 586. Berarti, siapakah yang pertama menyerang kota Yerusalem? Ingat, di akhir zaman akan ada dua kota besar di dalam Alkitab kita yang akan bersaing. Babel di bawah kuasa iblis dan Yerusalem, kotanya Tuhan. Siapakah yang pertama menyerang Yerusalem? Orang Babel. Dan apa yang mereka buat? Mereka tangkap orang-orang Israel, bawa mereka pergi ke tanah perbudakan di Babel. Dan merampas tanah mereka. Dan roh agama itu, saudara, sampai hari ini belum stop lagi. Roh Babel itu dan roh agama Babel itu masih lagi mau ambil tanah umat perjanjian Allah itu. Dan sangat kelihatan ketara sekali di depan mata kita hari ini. Yang ketiga, apa yang terjadi? Yang ketiga, dampaknya ini adalah sistem agama, politik dan ekonomi duniawi yang dipengaruhi oleh iblis melawan kuasa Tuhan. Inilah godaan-godaan dunia yang terjadi, yang dia melawan Tuhan. Okey, dan ini adalah idea yang dipetik daripada Jason Dexter. Okey, kita lihat sekarang. Bagian kedua. Godaan Babel bahagian kedua. Ayat 3 hingga ayat yang ke-16. Ayat 3 hingga ayat yang ke-16. Saya bacakan untuk saudara. Ayat 3 sampai 16. Kerana semua bangsa ini adalah godaan Babel. Tadi kamu dengar kehancuran dia. Kamu mungkin tanya, kenapa tidak bagi tahu godaan dia dulu? Baru bagi tahu bahwa kerana godaan dia sangat ngeri, sangat keji, sangat jahat. Sebab itulah dia harus hancur. Tetapi kenapa Tuhan tunjuk kehancurannya dulu? Dia mau encourage kamu. Dia mau mendorong kita semua. Dia tidak mau start dengan berita buruk dulu. Dia mau start dengan berita baik. Yes, dunia penuh dengan berita buruk. Tapi ini berita baiknya. Kuasa Babel akan hancur. Amin. Kuasa Babel akan hancur. Sekarang setelah dia bagi tahu kenapa kuasa Babel sudah hancur dan sekarang baru dia bagi tahu betapa jahatnya Babel itu dengan godaan. Yang pertama, kerana semua bangsa telah minum dari anggur hawa nafsu cabulnya. Dan raja-raja di bumi telah berbuat cabul dengan dia. Dan pedagang-pedagang di bumi telah menjadi kaya oleh kelimpahan hawa nafsunya. Ingat, Babel bukan saja satu lokasi, Babel adalah satu roh duniawi. Ayat 4, lalu aku mendengar suara lain dari sorga berkata, pergilah kamu hai umatku, pergilah daripadanya supaya kamu jangan mengambil bahagian dalam dosa-dosanya,
dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetaka ini. Saya tanya kamu, kita sekarang sedang hidup dan bekerja di dalam roh Babel tahu. Suka tak suka. Sistem dunia kita hari ini adalah di bawah Babel. Jadi Tuhan mau saudara buat apa? Tinggalkan bumi ini. Seperti itu ada satu orang hamba Tuhan yang bernama Jim Jones. Jim Jones di Guinea, di South Africa, Amerika Selatan. Dia ada lebih 800 orang jemaat di gereja. Dan dia cakap, Tuhan akan datang tidak lama lagi. Tapi dunia sedang merosot. Mari kita sama-sama pergi kepada Tuhan. Dan dia paksa semua 800 pengikutnya minum cyanide. Cyanide adalah sejenis racun. Jemaat yang tidak mau minum, dia pakai tentera dia, militer dia untuk tembak mereka. Dia kejar dan tembak mereka. 800 lebih wanita, lelaki dan anak-anak kecil meninggal. Tentera Amerika terpaksa turun padang, melawan dan mengalahkan militer mereka dan bebaskan ajaran sesat itu. Pelik kan? Manusia sanggup boleh berpikir macam itu. Saya tanya kamu, kalau kita di tengah-tengah dunia di dalam sistem Babel, apa yang kita mesti buat? Tinggalkan bumi ini. Bukankah Yesus berkata, kamu tinggal dalam dunia ini tetapi bukan dari dunia ini. Betul gak? You are in this world but not of this world. Kamu tinggal dalam dunia tapi bukan dari dunia ini. Berarti apa? Ingatkah Daniel? Oke, sekali lagi. Siapa yang tangkap Daniel? Orang Babel. Berarti Daniel hidup dalam sistem Babel. Kamu dan saya hidup dalam sistem apa? Babel. Kenapa? Sistem politik, ekonomi, semua adalah kuasa yang bukan berdasarkan Alkitabiah ataupun cara Tuhan. Tetapi apa Tuhan suruh kita buat? Jadi macam Daniel. Apa Daniel buat? Nama dia ditukar, Belshazzar. Berarti apa? Yaitu putra kepada Bel. Itu artinya nama dia. Bel adalah Tuhan, dewa orang-orang Babel. Nama dia ditukar. Apa yang dia sajikan di depan meja dia? Makanan orang Babel yang tidak diterima oleh orang Yahudi. Apalagi? Sekolah yang dia pergi apa? University of Babylon. Universitas Babylon. Universitas Babel. Apa kau pikir dia belajar? Pelajaran tentang firman Tuhan, tolong sikit saudara. Mereka tidak kenal Tuhan langsung. Jadi saudaraku, dikatakan ada ahli sejarah berpikir bahwa Daniel dan teman-temannya telah dijadikan sida-sida. Kau tahu apa itu sida-sida? Ya, sistem badan mereka semua ditukar. Yaitu mereka dioperasi sehingga mereka tidak boleh berfungsi sebagai lelaki secara seksual. Jadi saudara itu sida. Nah, kalau itu yang terjadi kepada Daniel, bagaimana Daniel hidup? Tetap takut sama Tuhan. Tetap percaya dengan Tuhan. Tetap tidak kompromi dengan cara dunia. Tetap berdoa 3 kali sehari saudaraku. Takut 3 kali sehari. Kita semua tidak buat macam itu kan. Tapi dia ikut budaya orang Yahudi 3 kali sehari. Dan ketika mau dilempari ke dalam gua singa, dia tetap bilang dia akan menyembah Allah dia. Wow. Dia tinggal di mana? In the middle of Babel saudaraku. Di tengah-tengah Babel. Adakah Daniel berkompromi? Oh tidak. Kita juga sedang terhanyut di dalam dunia Babel dengan sistem Babel. Siapa kita punya teladan yang terbaik? Kita sudah ada Daniel. Amin. Jadi kita juga hidup seperti itu. Jadi di tengah-tengah negara Babel itu Daniel hidup. Oke, nah lanjut kita ayat 5. Sebab dosa-dosanya telah bertimbun-timbun sampai ke langit dan Allah telah mengingat segala kejahatannya. Balaskanlah kepadanya sama seperti dia juga membalaskan. Dan berikanlah kepadanya 2 kali lipat menurut pekerjaannya. Campurkanlah baginya 2 kali lipat di dalam cawan pencampurannya. Berarti taruh murka Allah di atas Babel. Sebagaimana dia juga menaruh murkanya atas manusia. Berikanlah kepadanya siksaan dan perkabungan sebanyak kemuliaan dan kemewahan yang telah ia nikmati. Sebab ia berkata di dalam hatinya, aku bertakhta seperti ratu,
Aku bukan janda dan aku tidak akan pernah berkabung. Angkuh dia itu. Angkuh dia tidak perlu Tuhan di dalam hidupnya. Sebab itu segala malapetakannya akan datang dalam satu hari. Yaitu sampar dan perkabungan dan kelaparan, dan ia akan dibakar dengan api. Kerana Tuhan Allah yang menghakimi dia adalah kuat. Dan raja-raja di bumi yang telah berbuat cabul dan hidup dalam kelimpahan dengan dia akan menangisi dan meratapinya apabila mereka melihat asap api yang membakarnya. Tuhan cakap, no problem. Satu hari saja saya akan hancurkan mereka. Zaman dulu mau hancur satu kota satu hari. Tak boleh. Zaman ini boleh. Satu jari saja perlu untuk hancurkan satu kota. Kau tekan itu butang bom nuklear, bom atomik. Dalam berapa saat, berapa minit hancur sudah itu kota. Tuhan cakap di sini, saya boleh hancur dalam satu hari. Okay, I can finish them off dalam satu hari. Okey, kita lihat ayat itu sekali lagi, firman itu. Ayat 9, dan raja-raja di bumi telah berbuat cabul. Macam mana mereka buat cabul dengan? Kamu tahu apa itu cabul? Cabul dia ada konotasi seksual. Cabul itu ada konotasi seksual. Bagaimana? Raja bercabul. Bukan secara fizikal, tapi di dalam pikiran mereka, di dalam kepercayaan mereka, di dalam ketaatan mereka. Mereka lebih taat kepada sistem Babel. Sistem ekonomi mereka terima sebulat-bulatnya. Sistem politik Babel mereka terima sebulat-bulatnya. Sehingga apa yang terjadi? Mereka tidak perlu Tuhan. Mereka tidak perlu memerintah mengikut cara Tuhan. Itu yang Tuhan cakap. Raja-raja, Perdana Menteri semua sudah terikut-ikut dengan sistem percabulan Babel ini. Sehingga apa yang terjadi? Mereka tidak perlu Tuhan. Okay? Kita lihat lanjut ayat yang ke-8 dan 9. Sorry. 10 dan 11. Tadi sudah habis kan? Ayat 10. Mereka akan berdiri jauh-jauh kerana takut akan siksanya. Dan mereka akan berkata, celaka, celaka engkau, hai kota yang besar. Babel, hai kota yang kuat, sebab dalam 1 jam saja sudah berlangsung penghakimanmu. Dan pedagang-pedagang di bumi menangis dan berkabung kerana dia. Sebab tidak ada orang lagi yang membeli barang-barang mereka. Kau boleh nampak kenapa mereka menangis? Sebab ketika Babel runtuh, roboh, businessmen semua akan rugi. Raja-raja yang mengikut sistem Babel, semua akan rugi. Budaya-budaya yang datang daripada Babel, semua akan hancur. Nanti saya tunjuk kepada saudara. Budaya apa itu? Kemudian ayat 12. Yaitu barang-barang dagangan dari emas dan perak, permata dan mutiara, dan dari linen halus dan kain ungu, dari sutera dan kain kirmizi, pelbagai jenis barang dari kayu yang harum baunya, pelbagai jenis barang dari gading, pelbagai jenis barang dari kayu yang mahal, dari tembaga, besi dan pualam, kulit manis dan rempah-rempah, wangi-wangian, mur dan kemenyan, anggur, minyak, tepung halus dan gandum, lembu sapi, domba, kuda dan kereta, budak dan bahkan nyawa manusia. Kau tengok betapa kayanya sistem Babel itu. Dan dia menguasai seluruh dunia sebab inilah cara dia melakukan bisnes. Bukan cara Tuhan. Cara duniawi. Tipu. Ada sistem, bagi saya, sudah tahu, ada sistem. Seperti sistem sosialis. Sistem komunisme. Apa dia punya sistem? Negara ataupun pemerintah kontrol semua kekayaan. Dan rakyat kerja, pemerintah akan agihkan keperluan mereka. Kerajaan pegang semua uang, pegang semua kuasa, rakyat tak jadi kaya. Tak boleh jadi kaya dalam sistem komunisme ataupun sosialisme. Tak boleh jadi kaya. Saya pikir iblis menggunakan cara ini. Dia mau manusia selalu miskin, tak mempunyai keuangan,
Dan ini berarti ya, selalu berharap kepada pemerintah. Selalu bersandar kepada pemerintah. Jadi pemerintah menggunakan sistem ini untuk apa? Kau pikir kenapa dia pakai sistem ini? Supaya dia boleh kontrol sekumpulan manusia yang besar. Tahukah kamu negara-negara mana yang pakai sistem sosialisme ini? Dan komunisme ini. Kenapa kita pakai sistem kapitalisme ataupun sistem di mana bebas ekonomi. Itu namanya kapitalisme, bebas ekonomi. Kau rajin, kau boleh kerja. Kau mampu, kau boleh jadi kaya. Kau pintar, kau boleh buka bisnes sana, bisnes sini. Okey. Bebas, semua boleh bersaing, betul? All free to compete. Sistem kapitalisme. Kekayaan diagihkan kepada semua yang bekerja. Nah, dalam sistem kapitalisme pun ada kelemahan lah. Tapi at least sehingga rakyat tidak perlu menjadi abdi kepada satu sistem. Kepada pemerintah sahaja. Nah, ini kita mesti faham. Kerajaan Babel ataupun sistem Babel juga menekan dan mengabdikan manusia. Supaya manusia tidak ada pilihan lain kecuali berharap kepada pemerintah. Nah, ini semua datang dari mana? Sistem Babel. Sistem Babel. Jadi dia juga boleh bergerak dalam sistem kapitalisme, dalam sosialisme, dalam komunisme. Dia boleh pakai dan dia boleh bergerak. Dalam sistem kapitalisme juga ada kelemahan, ada kekurangannya juga. Tidak ada satu sistem ekonomi pun yang 100% sempurna, saudara. Kemudian ayat 14 kita lihat. Dan mereka akan berkata, sudah lenyap buah-buahan yang diingini hatimu. Dan segala yang mewah dan indah telah hilang daripadamu. Dan tidak akan ditemukan lagi. Mereka yang memperdagangkan barang-barang itu, yang telah menjadi kaya oleh dia, siapa dia itu? Babel, akan berdiri jauh-jauh kerana takut akan siksaannya. Dan sambil menangis dan meratap. Kenapa mereka menangis meratap? Sebab Babel sudah hilang pengaruhnya. Mereka tidak boleh berbisnes dengannya. Yang terakhir ayat 16. Mereka berkata, celaka, celaka kota besar yang berpakaian linen halus dan kain ungu dan kain kirmizi dan yang dihiasi dengan emas dan permata dan mutiara. Sebab dalam 1 jam saja kekayaan sebanyak itu sudah binasa. Berapa jam? 1 jam saja. Tuhan berkata bukan dari segi 1 jam. Tuhan berkata dalam sekelip mata semua akan hilang. Semua yang menjadi kemewahan dan kebesaran dan keagungan Babel, Tuhan bilang, aku bisa lakukan dan hancur dalam sekelip mata sahaja. Jadi siapa kau mau percaya? Tuhan yang boleh hancurkan sistem ini atau sistem ini yang menolak dan memberontak terhadap Tuhan? Ada amin, saudara? Ingatlah, dunia kita bergerak di dalam sistem ini. Okey. Saya mau tanya saudara, kira-kira godaan Babel itu bentuknya apa? Kalau saudara ditanya soalan ini oleh teman-teman saudara, Pak, kenapa Babel ditolak? Dan kenapa godaannya begitu ngeri dan begitu berkesan sehingga jutaan orang sanggup ikutnya? Apa sih godaannya itu, Pak? Saudara jawab bagaimana? What is the temptation that Babel has to offer to us? Apakah godaan yang ada dalam Babel, sistem Babel itu? Tidak nampak tahu, tidak kelihatan sebenarnya. Nampak pun sedikitlah. Tapi banyak daripadanya tersembunyi. Saya tunjuk kepada saudara. Yang pertama adalah kekayaan. Kekayaan adalah ciri Babel. Sistem kekayaan dunia. Ini ada orang sudah taruh message sudah. Pastor, salahkah orang Kristian jadi kaya? Salahkah saudara kalau orang Kristian jadi kaya? Ingatkah hambanya Elisa itu? Namanya apa? Gehazi. Dia menjadi tamak, kenapa? Dia hamba Tuhan. Tapi dia mau berkat yang seharusnya menjadi milik tuannya Elisa. Tetapi dia secara sembunyi-sembunyi pergi mengambil pakaian emas yang disediakan untuk tuannya. Salahkah orang Kristian menjadi kaya? Siapa cakap salah jadi kaya?
Kalau ada orang cakap salah jadi kaya, tolong kau boleh kasih kekayaan kamu kepada EPCC. Jangan bagi saya. Bagi kepada EPCC saja. Kami boleh buat banyak pelayanan dengan wang itu. Tapi orang yang kaya pun Kristian pasti tidak akan berikan kekayaan mereka semua dan kosongkan akaun mereka kerana mereka mendengar khotbah ini. Nah, jangan. Tuhan tak pernah suruh kita membenci kekayaan. Tuhan hanya cakap dengan kita, jangan beroperasi dalam gaya dan cara hidup dunia. Wang itu saudara memiliki dan saudara menguasai, bagus. Tapi jangan benarkan wang menguasai saudara, itu yang tak bagus. Jangan benarkan wang mengontrol saudara. Saudara mengontrol wang itu bagus. Seperti saya selalu bilang, wang itu adalah hamba yang baik. Tapi bos yang sangat jahat. Betul? Wang adalah hamba yang baik. Kenapa? Kau dan saya boleh perintahkan wang. Pergi ke sana. Masuk ke dalam dompet Zachary. Masuk ke dalam dompet Leona. Haleluya. Puji Tuhan. Sudah gembira dia orang ini. Betul saudara? Kenapa? Saya boleh perintahkan wang itu. Karena dia adalah hamba saya. Tapi ketika wang menjadi bos saya akan takut kerana wang menguasai saya. Nah, orang Kristian yang kaya-kaya, dengar semua, jangan berhenti jadi kaya. Teruslah kau dengan kekayaan kau. Tapi hanya jangan membenarkan sistem dunia menguasaimu. Bagaimana sistem dunia itu? Firman Tuhan dalam 1 Timotius 6:10 berkata, cinta uang adalah akar segala kejahatan. Betul? Bukan cinta saja, tetapi cinta dengan wang, saudaraku. The love for money. Wang itu tidak salah. Ada amin? Wang itu tidak salah. Hanya bila kita cinta sama dia terlalu banyak daripada semua orang dalam hidup kita. Cinta wang lebih banyak daripada kita cinta istri kita. Cinta wang lebih banyak daripada kita cinta Tuhan. Dari situlah jadi akar segala masalah. Okey? Nah, tadi kita lihat Wahyu 18:3. Pedagang-pedagang di bumi telah menjadi kaya oleh kelimpahan nafsunya. Jadi, Babel memampukan kekayaan dimiliki orang. Tetapi jangan membenarkan kekayaan itu menguasai kita semua. Saya mau tanya saudara beberapa soalan. Pikirkan soalan-soalan ini, boleh? Ini akan membuktikan sama ada saudara cinta uang atau cinta Tuhan. 1. Adakah Anda meluangkan banyak masa berfikir tentang uang? Adakah Anda berfikir tentang uang? 2. Adakah Anda meluangkan banyak masa bercakap tentang uang? 3. Berapa kerapkah Anda memeriksa dan mengira semua pelaburan dan investasi Anda? Atau cek akaun bank Anda berapa kali? Tiba-tiba sudah terfikir ambil phone dan cek. Oh, berapa dalam Maybank saya? Berapa dalam public bank saya? Sekarang semua dalam app sudah. Adakah Anda sanggup berdosa untuk mendapat lebih banyak uang? Bagaimana kita sanggup berdosa? Mengelak dari membayar cukai atau pajak. Betul? Kita sanggup simpan uang itu yang seharusnya milik kerajaan Malaysia. Halo? Jangan kita punya sikap mau jadi kaya dan sanggup berdosa dalam proses menjadi kaya. Tuhan tidak memanggil kita untuk mengejar kekayaan duniawi. Tidak salah kita memiliki wang dan kekayaan. Tapi jangan biarkan mereka memiliki kita. Yang setuju kata amin. Amin. Ya, yang kedua adalah apa saudara? Maksiat. Ini bahasa Melayu. Maksiat itu berarti apa? Tidak bermoral. Dia menyebutnya dengan nama lain. Keseronokan, kesenangan yang tak berdosa. Oh, kesenangan ada yang berdosa, ada kesenangan yang tak berdosa. Cinta, sensasi, dia menjanjikan kebahagiaan dan seks bebas tanpa akibat. Saudara, seperti yang saya cakap, kalau kau cari iblis, kau tidak akan cari iblis dalam bentuk ini. Kau pergi ke toilet, dia sedang sembunyi di belakang pintu toilet. Dan tiba-tiba bila kau keluar dari toilet, dia berteriak, wow, mengaum. Dan coba menerkam saudara.
dengan giginya tajam, dengan matanya berdarah, dengan mukanya yang ngeri. Saudara, iblis tak akan sampai begitu kepada kita. Ingatkah Alkitab berkata, dia menjelma dirinya sebagai malaikat terang. Amin. Kalau dia mau bawa maksiat, kau pikir dia akan tunjuk maksiat itu dalam segala kejahatannya? Tolonglah. Semua orang bukan Kristian pun kalau dia tengok maksiat dalam kejahatan, dia akan bilang, tak bagus, tak bagus, lari. Kan, betul kan? Sama seperti iblis menerkam kamu, semua orang akan lari. Dalam nama Yesus kami ikat iblis itu. Mana adalah orang mau percaya dengan dia kalau dia datang dengan muka dia yang ngeri itu. Seperti itulah maksiat datang dengan cara tersembunyi. Sehingga orang sudah mula termakan racun semua yang tersembunyi itu. Seringkali dalam perjanjian lama dan sejarah manusia, maksiat dan percabulan seks ada kaitan yang akrab. Contohnya, sering seks menjadi fokus utama di tempat-tempat penyembahan. Contohnya, di Korintus, ingatkah di Korintus ada satu berhala yang di mana mereka menyembah Aphrodite. Aphrodite adalah dewi cinta berahi. Aphrodite adalah dewi cinta, kasih dan seks. Dan Aphrodite ketika mereka menyembah, ada 1.000 pelacur yang melayani di dalam tempat berhala itu. 1.000 pelacur. Nah, apa yang saya mau kamu dengar adalah ada koneksi di antara penyembahan seperti itu dengan percabulan. Di dalam Alkitab Perjanjian Baru adakah? Ada. Perjanjian Lama, tadi saya bagi contoh dalam Korintus. Perjanjian Lama ada, ingatkah? Ketika Musa pergi naik ke atas gunung dan umat Israel tanya dengan Harun, mana Musa? Mana Tuhan yang berjanji membawa kita? Jadi apa yang Harun buat? Dia buat satu berhala dalam bentuk seekor lembu ataupun sapi emas, betul gak? Dan apa yang mereka buat? Mereka sembahyang, betul? Amin. Selepas sembahyang apa mereka buat? Mereka ada percabulan seksual sesama mereka, memberi diri. Bermula dari mana? Penyembahan patung itu. Nah, seperti dia guna agama, tapi dia tutup percabulan itu atas nama agama. Banyak orang jatuh dalam dosa percabulan ini. Oke? Saudara, hari ini ya, budaya dan juga bisnis pornografi. Tahukah saudara? Tahun lalu jumlah keuntungan dalam bisnis pornografi berapa di seluruh dunia? 97 bilion dolar Amerika. Itu 97 kau darab dengan 4,8. Wow, berapa bilion itu? Lebih daripada 500 bilion. Hampir separuh triliun sudah. Untung dalam apa? Bisnis pornografi. Saudara tahu dalam tahun 2018, berapa jamkah orang luangkan untuk menonton pornografi? Dalam tahun 2018, jumlah orang dunia meluangkan berapa lama untuk menonton pornografi? 5,8 triliun jam mereka gunakan untuk menonton pornografi. Saudara tahu masa pandemik kan, laman yang dilawat paling banyak masa pandemik adalah laman-laman luca. Kenapa? Mereka semua duduk di rumah kecewa, tidak boleh keluar, tidak boleh ke klub malam, disko-disko. Inilah saja hiburan mereka. Dan di seluruh dunia, ada 4 negara yang di tangga yang paling atas dalam melayari laman luca semasa musim pandemi. Nombor 4, Malaysia. Keempat tertinggi di dunia zaman pandemi. Kenapa saudara? Ini adalah sesuatu percabulan yang mungkin manusia gunakan untuk menyembuhkan perasaan stres dia. Jadi, tetapi tanpa mengerti bahwa dia menyokong
kuasa Babel. Kemudian, selain daripada maksiat, apakah godaan lain yang dia hadapi? Kemewahan. Babel mempromosikan kegemaran dan kehidupan mewah. Sekarang saya mau tanya you, saudara, adakah salah kalau kita menikmati kemewahan? Salahkah? Tidak salah. Tidak salah. Nah, saudara boleh lihat Wahyu 18:7, ayat 7. Berikanlah kepadanya siksaan dan pergabungan, sebanyak kemuliaan dan kemewahan yang telah ia dinikmati. Kemudian Wahyu 18:16, yang berpakaian linen halus dan kain ungu dan kain kirmizi dan yang dihiasi dengan emas, permata dan mutiara. Dia berikan kekayaan ini. Orang yang menerima sistem Babel dan bergerak dengannya, mereka tiba-tiba mendapat berkat. Nah saudara, wang itu tidak salah. Wang itu tidak salah. Kemewahan itu tidak salah. Tetapi hanya jangan membenarkan kemewahan dan mengejar kesenangan itu menjadi Tuhan di atas kita semua. Yang terakhir adalah budaya dan hiburan. Banyak perbuatan dosa ditutupi atas nama budaya dan seni. Atas nama budaya dan seni. Nah, saya bagi satu contoh dengan saudara. Bercakap tentang mewah dulu. Ada satu kerabat diraja. Dia menyimpan 5,000 kereta mewah. 5,000 kereta mewah. Di istananya itu ada tempat parkir berapa lantai ke bawah. 5,000 kereta. Tahukah jumlah dia berapa? Jumlah 5,000 kereta itu 3,2 bilion. Hanya kereta sahaja. 5,000 kereta mewah. Semua mewah. Siapa mau bawa itu kereta semua? Saya ada seorang kawan, dia tunjuk dengan saya, dia ambil daripada almari dia satu beg kecil saja begini. LV, Louis Vuitton. Sebesar ini saja. Sebesar ini. Dia tunjuk saya. Sam, cantik kah? Dia bilang, cantik. Sebenarnya bagi saya tengok warna dia pun satu macam. Tapi saya bilang, cantik. Sorry, saya minta maaf Tuhan. Nah, saya tak jujur. Nah, kau tahu kah? Dia cakap dengan saya, ini 5,000 tahu, 5,000 US dollar. Bersamaan dengan 24,000 ringgit. Siapa di sini akan beli satu beg sebesar ini 24,000? Siapa? Kau sudah beli satu Myvi sudah, saudara? Myvi second hand sudah boleh beli sudah. Betul. Betul. Kau boleh beli satu Myvi second hand. Tapi kenapa orang beli semua ini? Kenapa mereka suka kekayaan? Adakah itu fashion statement? Adakah itu mengejar dunia? Adakah itu kerana tekanan teman sebaya, peer pressure? Adakah itu satu roh? Adakah itu FOMO, F-O-M-O, fear of missing out? Takut orang lain ada, saya tidak ada. Adakah ini? Kenapa saudara orang perlu semua ini? Hai, saudara, heran kan? Orang boleh beli, dia conteng-conteng satu lukisan, 70 juta ringgit. Kau tengok bilang, aku pun boleh conteng macam ini. Tapi sorry, kita punya jualan tidak boleh 70 juta. 70 sen pun tidak tahu ada orang mau beli kah saudara. Tapi 70 juta. Kenapa orang sanggup membayar harga 70 juta untuk satu lukisan? Apakah mereka mau mengosongkan kekayaan dompet mereka itu dengan cara sia-sia? Tanpa mereka bilang begini, oh aku boleh, aku mampu. Kalau saya pikir, kalaupun kau mampu, janganlah kau beli lukisan itu. Aku ambil 70 juta. Aku bisa bantu banyak orang miskin. Betul kan kita pikir macam itu. Tapi mereka tidak. Itu roh Babel. Roh Babel adalah roh yang mementingkan diri sendiri. Roh Babel fokusnya adalah kepada kita. Samalah bila kita tengok satu foto keluarga besar IPCC. Muka siapa yang kita cari dulu? Kalau saudara buat begitu tidak berarti kamu ada punya roh Babel lah. Tidaklah. Tapi saya hanya menunjukkan ini lumrah manusia. Amin, ini lumrah manusia. Tapi kalau kita terus hidup dalam itu, bila wang kita bertambah, kita masih pikir begitu untuk kepentingan kita,
kita dikuasai roh Babel. Amin. Jadi saudara, ingat, kekayaan itu tidak salah, kemewahan itu tidak salah, tetapi saudara, yang penting adalah jangan pikirkan tentang diri kita. Orang perlu pengagihan kekayaan kita kepada orang-orang yang sama. Ini bukan saja masalah orang kaya tahu. Orang miskin pun ada masalah ini. Ada seorang kawan saya, dia sangat suka bedsheet tahu, bedsheet. Cedar itu. Cedar kah? Itu kan cedar. Dia cadar. Oh, cedar pula. Cadar. Maaf, cadar. Cadar kan? Cadar. Nah, dia sangat suka semua bedsheet itu. Dia selalu beli banyak. Satu hari ada kawan yang pergi lawat dia cakap, ada ratusan paket bedsheet yang belum dibuka di rumah dia. Dalam almari dia semua cadar itu dia taruh, masih belum dibuka. Tapi dia hanya ada satu katil saja. Dia suka beli itu. Hari ini dengan Shopee, saudaraku, senang pergi shopping. Di kamar saudara sambil saudara santai-santai dengan bantal dan tilam yang enak. Just dengan satu jari saja kau tekan tik. Haleluya. Sudah tunggu di luar sudah dalam beberapa hari. Menyebabkan banyak orang beli untuk tujuan membeli. Bukan karena ada keperluan. Buying for the sake of buying. Shopping for the sake of shopping. Bukan karena ada keperluan. Macam mana kita hidup? We live by purpose or live by purchase? Kita hidup untuk bertujuan atau kita hidup, saudaraku, untuk pembelian? Kebanyakan daripada kita tidak ada tujuan hidup, hanya untuk tujuan pembelian. Bila kita hidup seperti itu, roh Babel sudah mengambil alih. Kenapa? Kita pikir pasal diri kita, orang lain kita lupa. Oke, nah dengan berkata begitu, saya tidak katakan kita jadi kedekut lah, saudara. Sampai baju kita lobang-lobang di semua tempat. Sampai sudah kuning-kuning. Sampai dipakai berulang kali seperti orang Israel di padang gurun. Kasut mereka tidak rosak. Baju mereka tidak koyak. Celana mereka tidak rosak. Kau bukan orang Israel di padang gurun. Nah. Dan jangan harap mujizat itu ikut kamu. Nah, kalau perlu, belilah. Kalau perlu, beli. Jangan sampai kau tidak tahu apa itu tujuan dan apa itu hidup bertujuan dan hidup hanya untuk pembelian. Jangan sampai begitu. Tapi kalau ada keperluan, beli. Dan jangan takut, Tuhan adalah pembekal kita. Dan saya selalu nasihat orang yang cakap dengan saya. Oh, kami tidak mau belanja, Pastor. Sebab mana tahu nanti hari-hari hujan. Tunggu kau. Kau menunggu hari hujan. Banyak hujan akan datang menimpa atas kamu. Kau tunggu hari-hari hujan saja. Pikiran kamu tidak ada yang lain. Hari hujan. Jimat untuk hari hujan. Jimat untuk hari hujan. Hari hujan. Apa fokus kamu? Hujan. Masalah. Tunggu kau. Sebab kau tidak melihat kebesaran Tuhan. Kau ada keperluan, keluarga ada keperluan, kau tahan semua itu. Kau bilang, cukup saja ini. Tak perlu makan lebih. Aduh, kesian. Kalau ada keperluan, percayalah. Tuhan akan menjaga kamu. Haleluya. Amin, saudara. Jangan takut. Nah, budaya dan seni ini. Kita tengok budaya kita hari ini ya. Kita lihat. Yang lagi satu adalah budaya dan seni. Banyak perbuatan dosa ditutupi atas nama budaya dan seni. Saya bagi contoh. Meminum bir itu. Di England, minum bir itu adalah satu macam minum air saja. Sebenarnya di England, bir lebih murah daripada air, tahu? Yes. Di negara-negara Eropah, banyak negara Eropah, anggur itu ataupun wine itu sangat murah. Dan menjadi minuman yang bersama dengan makanan minuman mereka. Memang itu budaya. Dan adakah itu baik, jahat? Nah, itu topik yang lain yang kita perlu bincang. Tapi penggunaan benda seperti itu atas nama budaya, tetapi sebenarnya untuk mengkompromi
hidup yang benar itu mungkin perlu diperhatikan. Nah, ada juga beberapa seni. Pernah kau tengok banyak seni yang orang yang dilukiskan itu tidak berpakaian? Orangnya telanjang. Tapi bila dikatakan, aduh apa ini? Seni. Seni. Ini budaya, ini roh Babel saudaraku. Semuanya ditutup dengan nama seni. Music, banyak music yang tidak menghormati Tuhan hari ini. Banyak movie, film yang tidak menghormati ataupun memuliakan Tuhan. Banyak adegan-adegan ganas, pembunuhan, dada, narkoba, seks. Nah saudaraku, semua ini membawa korupsi di dalam cara kita berpikir, menyesatkan pemikiran kita dan menolak Tuhan. Tapi semuanya dilakukan di atas nama budaya dan seni. Nah itu yang Babel lakukan. Dan itu yang Tuhan memberi amaran kepada kita semua. Nah kita lihat, boleh saudara buka satu ayat, Ibrani 13 ayat 5. Boleh buka Bible Anda? Ibrani 13 ayat 5. Okey. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Kerana Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Percaya bila saudara ada keperluan, Allah pasti tidak akan tinggalkan engkau. Amin. Jadi jangan kita menjadi sangat takut. Okey, terakhir sekali adalah kehancuran Babel. Dan setiap, ini poin terakhir, ayat 17 sampai 24. Okay. Dan setiap nakoda dan pelayar dan anak-anak kapal dan semua orang-orang yang mata pencariannya di laut berdiri jauh-jauh dan berseru ketika mereka melihat asap api yang membakarnya. Katanya, kota manakah yang sama dengan kota besar ini? Dan mereka menghamburkan debu ke atas kepala mereka dan berseru. Sambil menangis dan meratap, katanya, celaka-celaka kota besar yang olehnya semua orang yang mempunyai kapal di laut telah menjadi kaya oleh barangnya yang mahal. Sebab dalam 1 jam saja ia sudah binasa. Berarti dalam 1 jam bisnes mereka pun semua hancur. Bersukacitalah atas dia, hai surga dan kamu, hai orang-orang kudus, rasul-rasul dan nabi-nabi. Kerana Allah telah menjatuhkan hukuman atas dia. Siapa dia? Babel. Karena kamu, satu ketika Babel membunuh hamba-hamba Tuhan. Tapi sekarang Allah telah pun menghukumnya. Kerana mereka pernah menghukum hamba Tuhan. Dan ayat 21, dan seorang malaikat yang kuat mengangkat sebuah batu besar, satu sebesar batu kilangan, lalu melemparkannya ke dalam laut. Katanya, demikianlah Babel, kota besar itu, akan dilemparkan dengan keras ke bawah. Dan ia tidak akan ditemukan lagi. Berarti Babel tidak ada lagi. Rohnya tidak berkuasa. Sebab itu minggu depan kita belajar, Yesus datang kedua kali. Dan suara pemain-pemain kecapi dan penyanyi-penyanyi, peniup-peniup seruling dan sangkakala. Ini musik, seni, budaya. Tidak akan kedengaran lagi di dalammu. Dan seorang yang ahli dalam sesuatu kesenian tidak akan ditemukan lagi di dalam kamu. Dan suara kilangan tidak akan kedengaran lagi di dalamnya. Dan cahaya lampu tidak akan bersinar lagi di dalammu. Dan suara mempelai laki-laki dan pengantin perempuan tidak akan kedengaran lagi di dalammu. Kerana pedagang-pedagangmu adalah pembesar-pembesar di bumi. Oleh ilmu sihirmu, semua bangsa disesatkan. Nah, perkataan ilmu sihir, pharmakia. Pharmakia, apa tu pharmakia? Pharmacy. Satu kali saja dia bilang, Babel akan menyesatkan orang dengan pharmacy. Nah, kau mesti faham latar belakang. Waktu ini, dunia sangat teruk sudah. Ekonomi teruk. Ingatkah minggu lalu kita belajar, 2 minggu yang lalu, pasal 16. Satu mangkuk demi satu mangkuk dicurahkan. Gempa bumi, gelap gulita, penyakit, bisul, yang ada kanker. Macam-macam kan? Apakah keperluan utama manusia? Obat. Seperti mana kita alami waktu pandemi dulu. Apa yang sangat kita perlu adalah satu obat yang boleh menyelamatkan kita daripada COVID-19.
Dan siapakah juru selamatnya itu? Kita ada Pharmakia, syarikat-syarikat obat yang memberikan kepada kita jawaban. Tapi setelah kita disuntik pun masih lagi lah ada orang sakit. Tidak semestinya sudah disuntik kita tak kena COVID, betul tak? Tapi dibagi tahu kita bahwa ia akan menyelamatkan kita daripada menjadi lebih parah lagi. Jadi banyak yang menerima COVID dan vaksinnya. Saya tidak katakan itu adalah penyesatan masa COVID itu. Tapi bila manusia terdesak dan manusia tidak ada cara lain, apa saja yang kau bagi dekat dia, dia akan beli. Sebab dia terdesak. Dan ilmu-ilmu sihir yang dipakai di sini adalah Pharmakia. Berarti, mungkinkah syarikat-syarikat terbesar di dunia hari ini siapa? Syarikat pharmaceutical. Yang berkuasa, yang luar biasa kaya siapa? Syarikat farmasi. Mungkinkah mereka mau mengaut keuntungan lebih? Saya tidak tahu, saya harap tidak. Dan adakah di zaman ini nanti bila terjadi, proses yang sama akan diulang balik lagi. Dan kita selesaikan. Next. Dan ayat 24, dan di dalamnya terdapat darah nabi-nabi dan orang-orang kudus, dan darah semua orang yang dibunuh di bumi. Oleh siapa? Oleh semua pengikut-pengikut roh Babel itu. Tuhan akhirnya menyelamatkan dan meneguhkan kebenaran dengan membela kehidupan semua mereka yang hidup untuknya. Akhirnya saudara, kita lihat Babel hancur. Amin. Kehancuran Babel. Saya tutup dengan poin ini. Babel ada hari ini di sekeliling kamu. Kamu tak boleh lari daripada sistem Babel. Tapi soalannya, bagaimana melawan sistem Babel? Saya bagi 4 cara. 1, cara pertama adalah hiduplah di bawah kuasa Roh Kudus. Ingat tadi, apa yang menyebabkan Nimrod memberontak? Karena dia mau memerintah sendiri, tidak mau terserak ke seluruh bumi, menguasai seluruh bumi dengan bergerak. Dia mau fokus di satu tempat saja. Dan bagaimana Tuhan memulihkan keadaan itu seperti di Kisah Para Rasul. Dia bawa semua orang yang terserak itu dan dia curahkan rohnya. Dan semua boleh bersatu bahasa saja, bahasa roh itu. Buktinya bahwa hanya dengan kuasa roh kita boleh kalahkan kuasa Babel. Yang kedua, cara kita kalahkan kuasa Babel adalah hiduplah kaya di hadapan Allah. Hiduplah kaya di hadapan Allah. Ingatkah? Ada satu cerita, tulis dengan cepat. Lukas 12. Tulis dengan cepat. Lukas 12, 16 hingga 21. Lukas 12, 16 hingga 21. Cerita seorang kaya yang bodoh. Dia membangun rumah demi rumah, dia membangun lumbung. Dia taruh semua tanaman, hasil tanaman yang di lumbung itu. Nah saudaraku, apa yang terjadi tiba-tiba dia mati. Semua yang dia bina itu sia-sia. Kenapa? Karena Yesus berkata dalam Lukas 12, 21. Dia mengumpul harta untuk dirinya sendiri dan tidak menjadi kaya bersama atau untuk Tuhan. He did not become rich towards God. Dia tidak menjadi kaya terhadap ataupun kepada Tuhan. Jadi, marilah kita menjadi kaya di hadapan Tuhan. Dan ketiga, nyatakan kehidupan iman secara praktik. Hidupilah kehidupan Kristenmu secara praktik. Oke? Jangan takut. Jangan benarkan dunia menakut-nakutkan kamu. Cek semua sistem pendidikan anak-anak kamu. Apa yang mereka belajar. Cek apa yang mereka terima di sekolah mereka. Cek mereka dipengaruhi oleh budaya Babel. Budaya yang hanya menyesatkan dan menjauhkan mereka jauh daripada Tuhan. Dan sistem Tuhankah. Dan yang
Dan yang terakhir saudara, yang terakhir adalah bagaimana kita dapat melawan sistem Babel, kita memilih jalan Tuhan. Ingat dalam Yohanes pasal 14 firman Tuhan berkata, "Akulah jalan, kehidupan, dan kebenaran." Yesuslah jalan. Yesuslah jalan, Yesuslah kebenaran, Yesuslah hidup. Jadi kita bersandar kepada Dia supaya kita dapat terus menjadi garam dan terang dunia. Supaya biar seperti Daniel, dia jauh daripada kampung halaman dia tidak benarkan sistem Babel di bawah Raja Nebukadnezar. Itu Babel, pusatnya di Babel itu. Daniel tidak pernah tergoyah. Malah dia menjadi pemimpin luar biasa. Daniel menjadi contoh baik. Kita di dalam dunia hari ini juga boleh hidup seperti Daniel. Karena dia menjadi teladan yang baik bagi kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, saya serahkan semua yang mendengar firman hari ini. Biar kami merenungkannya. Dan dapat memahami semua yang kami pelajari. Supaya Tuhan, kami dapat hidup bebas daripada kuasa Babel ini Tuhan. Jadikan kami kaya di dalam Tuhan. Rich towards God. Supaya kami hidup bukan untuk diri kami, tapi untuk kemuliaan-Mu. Berkati umat Tuhan yang sering bergumul. Sering Tuhan berantakan dan bertembung dengan kuasa Babel ini di mana-mana saja. Biarlah kami tetap berjalan untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Yesus Bapa, saya berdoa. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati semua. Kita jumpa lagi minggu depan, yaitu pasal ke-19, kedatangan Yesus kedua kali. God bless. Shalom.